Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ahmad Bustanul Arifin. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk memberikan sebuah informasi lengkap kepada Bapak Ibu semua tentang kebijakan optimalisasi kebutuhan jabatan fungsional teknis tahun anggaran 2022. Nah, sebenarnya Bapak Ibu saya sudah menyampaikan kepada Bapak Ibu semua, tapi perbagian yang saya sebutkan sebelum-sebelumnya di video saya Bapak Ibu kan perbagian itu. Jadi di sini saya akan menjelaskan secara keutuhan biar Bapak Ibu mengetahui semua. Sebelum kita ke informasi, alangkah baiknya Bapak Ibu bisa like, comment, share, dan subscribe channel saya. Kemudian Bapak Ibu juga bisa join grup Telegram saya di @idea by channel. Atau Bapak Ibu juga bisa follow TikTok dan Instagram saya di @abarifin_. Kali ini Abah Channel telah memiliki sebuah website yang Bapak Ibu bisa kunjungi nantinya di www.abahchannel.com. Serta seandainya Bapak Ibu jika ingin berkontribusi pulsa pada Abah Channel ini, Bapak Ibu bisa kirimkan pulsa berikut nomornya di bawah ini. Jika Bapak Ibu berkenan tentunya. Langsung saja kita simak dan kita bahas informasinya berikut ini. Nah, sebelumnya Bapak Ibu mungkin telah melihat video-video yang saya buat kepada Bapak Ibu semua tentang optimalisasi kebutuhan P3K teknis di tahun 2022 kemarin. Di sini saya akan jelaskan secara lengkap, full. Yang sebelumnya saya pisah perbagian. Di sini mungkin Bapak Ibu belum memahami, saya akan jelaskan full di satu video ini. Karena durasinya pasti akan panjang Bapak Ibu. Oleh sebab itu, maka saya mohon jangan di skip video ini agar Bapak Ibu bisa memahami per lembarnya. Karena biar beruntutan Bapak Ibu. Kalau misalnya diloncat-loncat, nanti Bapak Ibu bisa salah penafsiran. Seperti apa? Coba kita langsung bahas Bapak Ibu. Ingat ini mungkin durasinya agak panjang. Jadi mohon bersabar. Di sini saya telah memiliki sebuah informasi, dan informasi ini Bapak Ibu saya akan posting di www.abahchannel.com nantinya. Perihal optimalisasi pemenuhan kebutuhan jabatan fungsional teknis tahun anggaran 2022. Ini merupakan salah satu paparan dari Badan Kepegawaian Negara Bapak Ibu. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, di sini untuk dasar hukumnya adalah yang pertama UU nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara. Yang kedua adalah PP nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen P3K. Kemudian berikutnya adalah Permen Pan RB nomor 29 tahun 2021 tentang pengadaan P3K untuk jabatan fungsional. Kemudian selanjutnya Peraturan BKN nomor 1 tahun 2019 tentang petunjuk teknis pengadaan P3K jabatan fungsional P3K, contoh Peraturan BKN nomor 18 tahun 2020. Selanjutnya adalah Kemenpan RB nomor 970 tahun 2020 tentang persyaratan wajib tambahan dan sertifikasi kompetensi sebagai penambahan nilai seleksi kompetensi teknis dalam pengadaan P3K untuk jabatan fungsional teknis. Kemudian di sini Bapak Ibu yang terakhir adalah Kemenpan RB nomor 571 tahun 2023 tentang optimalisasi pengisian kebutuhan jabatan teknis pada pengadaan P3K tahun anggaran 2022. Jadi inilah Bapak Ibu yang menjadi dasar untuk dilakukannya reformulasi. Nah, inilah yang menjadi dasar, yaitu Kemenpan RB nomor 571 tahun 2023. Dan selanjutnya Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu mengetahui tentang dasar hukum di sini, kita lanjut pada tindak lanjut optimalisasi yang akan dilakukan oleh pemerintah. Seperti apa nanti teknisnya dan bagaimana langkah yang akan dilakukan oleh pemerintah untuk melakukan sebuah adanya reformulasi. Di sini saya akan bahas lengkap, tidak perbagian lagi. Tapi yaitu Bapak Ibu, durasinya akan sangat panjang sekali. Jadi bersabar, Bapak Ibu bisa lihat kata, poin, dan per poinnya. Selanjutnya yaitu tindak lanjut optimalisasi Bapak Ibu. Di sini tindak lanjut optimalisasi. Nah, untuk tindak lanjut optimalisasi di sini, yang pertama adalah instansi wajib melakukan verbal data peserta yang memenuhi syarat optimalisasi
bagi data peserta yang belum sesuai dengan status optimalisasinya. Maka instansi dapat menyesuaikan dengan hasil verbal dari instansi. Coba kita pahami poin pertama. Nah, poin pertama di sini instansi. Nah, ini instansi Bapak Ibu, bukan peserta. Wajib melakukan verbal. Nanti akan dilakukan sebuah verbal data peserta yang memenuhi syarat optimalisasi. Nah, syarat optimalisasinya seperti apa? Nanti kita bahas Bapak Ibu. Bagi data peserta yang belum sesuai dengan status optimalisasinya, maka instansi dapat menyesuaikan dengan hasil verbal dari instansi. Selanjutnya, perubahan, nah ini kita geser, perubahan status dari peserta umum menjadi peserta XTHK2 atau non-ASN maupun sebaliknya dilakukan hanya dalam sistem admin SSC ASN. Jadi di sini tidak bisa dilakukan secara manual Bapak Ibu, yaitu hanya bisa dilakukan melalui sistem admin SSC ASN. Selanjutnya, PPK instansi wajib membuat surat pernyataan tanggung jawab mutlak atau yang kita sebut dengan SPTJM, dan data yang disampaikan dalam SPTJM dengan hasil verifikasi dan validasi pada SSC-ASN harus sama baik dari jumlah maupun rincian datanya. Nah, di sini nanti akan dijelaskan pula formatnya. Saya akan sampaikan pula kepada Bapak Ibu semua. Tapi kalau sudah pernah melihat sebelumnya, Bapak Ibu tidak usah Bapak Ibu berarti sudah mengetahui. Nah, seperti itu. Sehingga di sini instansi pada poin ketiga, instansi itu akan membuat SPTJM dari hasil verifikasi dan validasi pada akun SSC-ASN. Jadi validasinya itu melalui akun admin instansi di SSC-ASN, Bapak Ibu, tidak bisa secara manual. Jadi semuanya by system di sini. Nah, oleh sebab itu tidak akan ada manipulasi data seperti itu Bapak Ibu. Selanjutnya, Panitia Seleksi Nasional atau Panselnas tidak menerima perubahan atau susulan data atau pemrosesan data yang tidak sesuai dengan SPTJM. Jadi semua berdasarkan SPTJM. Misalnya tidak sama dengan SPTJM, di sini pihak Panselnas tidak akan menerima. Nah, ini pihak Panselnas tidak akan menerima yang disampaikan setelah dilakukan finalisasi data atau berakhirnya waktu verifikasi dan validasi. Jadi misalnya setelah dilakukan verifikasi dan validasi berakhir, kemudian instansi membuat SPTJM, nah kemudian ada yang tertinggal Bapak Ibu. Nah, ini tidak diterima oleh Panselnas. Panselnas di sini bisa BKN maupun Kemenpan RB. Seperti itu. Selanjutnya informasi yang kita dapat di bawah adalah yang kelima. Apabila terdapat jabatan fungsional teknis yang dinyatakan lulus setelah reformulasi dan di kemudian hari mengundurkan diri. Nah, setelah reformulasi dan di kemudian hari mengundurkan diri, meninggal dunia, dianggap mengundurkan diri atau tidak memenuhi syarat TMS, dapat dilakukan penggantian oleh peserta THK2 atau non-ASN peringkat di bawahnya dengan prioritas THK2. Nah, apabila terdapat jabatan fungsional teknis yang dinyatakan lulus setelah reformulasi, jadi setelah reformulasi nih Bapak Ibu, dan di kemudian hari mengundurkan diri, meninggal dunia, dianggap mengundurkan diri atau tidak memenuhi syarat TMS, dapat dilakukan pergantian, dapat diganti oleh peserta THK2 atau non-ASN peringkat di bawahnya. Jadi setelah terperingkat nih, maka bisa digantikan oleh peringkat yang di bawahnya dengan prioritas THK2. Selanjutnya adalah praoptimalisasi, di mana usulan pembatalan kelulusan, yaitu yang pertama adalah tidak memenuhi syarat, kemudian mengundurkan diri, dianggap mengundurkan diri, dan meninggal dunia. Jadi inilah usulan pembatalan kelulusan itu dikarenakan apa? Yaitu tidak memenuhi syarat, mengundurkan diri, dianggap mengundurkan diri, dan meninggal dunia. Dan usulan instansi pemerintah melalui SSCSN mengenai pembatalan kelulusan dan pengolahan nilai dengan menggunakan NAB sebelumnya dilakukan cut-off sampai dengan 15 Agustus tahun 2023. Dan setelahnya akan dilakukan menggunakan optimalisasi Kemenpan RB 571. Jadi nantinya Bapak Ibu, usulan instansi pemerintah melalui SSCSN mengenai pembatalan kelulusan tersebut akan dilakukan sebuah pengolahan data nilai, nah dengan
NAB yang dilakukan sebelumnya cut off sampai dengan 15 Agustus tahun 2023. Jadi administrasi ini sudah melakukan verifikasi dan validasi terkait dengan adanya data-data yang akan dijadikan sebuah optimalisasi. Nantinya optimalisasi tersebut akan dioptimalisasikan berdasarkan Kemenpan RB nomor 571 tahun 2023 yang kita sebut dengan Kemenpan untuk reformulasi. Seperti itu. Nah, kalau kita lihat pada rentetan alurnya di bawah ini, di mana ada proses pengolahan nilai dengan menggunakan nilai ambang batas awal, yang kemudian ter-cut off tanggal 15 Agustus tahun 2023, dan selanjutnya dari pengolahan nilai ambang batas awal ini akan dilakukan sebuah proses pengolahan nilai dengan optimalisasi menggunakan Kemenpan RB nomor 571 tahun 2023. Dan selanjutnya di sini Bapak Ibu ada keputusan Menpan RB. Nah, keputusan Pan RB terkait dengan Kemenpan nomor 51 tahun 2023. Nah, di sini Bapak Ibu untuk kebijakan optimalisasi memiliki klasifikasi peserta P3K teknis tahun 2022 yang akan mendapatkan optimalisasi untuk pemenuhan kebutuhan pada formasi yang kosong ataupun tidak terpenuhi. Jadi di sini sudah jelas sekali bahwasanya optimalisasi klasifikasi peserta teknis yang akan mendapatkan optimalisasi tersebut yaitu dikhususkan bagi formasi yang masih kosong Bapak Ibu atau tidak terpenuhi. Nah, bagaimana Mas dengan yang terpenuhi? Maka ini tidak bisa untuk dilakukan sebuah optimalisasi kalau kita lihat dari informasi ini ya Bapak Ibu. Kemudian di sini pemenuhan tersebut yaitu kriterianya antara lain yang pertama, peserta XTHK 2 yang terdaftar dalam pangkalan database pada BKN. Jadi ingat THK 2 di sini yang sudah terdaftar pada pangkalan database BKN. Sekali lagi, THK 2 ini diberlakukan setelah K1 di mana kalau tidak salah 2004 atau 2025 maksudnya. Jadi sebelum 2000 misalnya nih ambang batas 2024. Jadi di sini Bapak Ibu, nah di sini sudah dilakukan sebelumnya K1 yang dimana mendapatkan kontrak dari daerah. K1 itu yang sudah mendapatkan kontrak dari daerah dan dilakukan sebuah pengangkatan, dan sisa-sisa dari K1 ini dinamakan K2. Dan K2 tersebut kayaknya kalau tidak salah didata di tahun 2005 atau 2004 oleh instansi masing-masing di daerah saat masih ikut daerah Bapak Ibu. Dan selanjutnya dari K1, maksudnya dari K2 tersebut setelah didata itu dimasukkan di database BKN. Yang kedua, pada poin kedua, jika masih terdapat formasi tidak terpenuhi, maka dapat diisi oleh peserta non-ASN selain XTHK 2 yang memiliki riwayat kerja terakhir di instansi pemerintah yang dilamarnya pada pendaftaran P3K teknis tahun 2022 dan sudah diverify oleh instansi. Nah, nantinya saya akan informasikan seperti apa perbedaan antara instansi dengan unit kerja kepada Bapak Ibu semua di informasi selanjutnya. Pantau terus Abah Channel ini yang dimaksud instansi itu seperti apa, kemudian unit kerja itu seperti apa, tanggapan dari Kemenpan RB. Nah, jika salah ini karena masih informasi saat, Bapak Ibu bisa pahami, dan yang penting kita tunggu saja resminya dari BKN. Selanjutnya, pemenuhan kebutuhan bagi formasi yang tersisa ataupun kosong diisi hanya bagi peserta P3K teknis tahun 2022 yang sudah dilakukan verify oleh instansi dan berstatus XTHK 2 terlebih dahulu. Jadi yang diutamakan pasti THK 2. Karena apa? Karena beliau-beliau ini mengabdinya lebih lama dari yang non-ASN Bapak Ibu. Lalu jika masih terdapat formasi yang tidak terpenuhi dari XTHK 2, maka diisi dari non-ASN. Dan di sini untuk jabatan dosen, bagi jabatan dosen berdasarkan NAB subtes pada Kemenpan RB nomor 969 tahun 2022, maka pemenuhan kebutuhan dilakukan dengan urutan sebagai berikut. Yang pertama adalah dosen P3K teknis yang berstatus XTHK 2 dan lulus subtes. Yang kedua adalah dosen P3K teknis yang berstatus non-ASN dan lulus subtes.
ketiga, dosen P3K teknis yang berstatus XTAK2 dan tidak lulus subtes. Dan keempat, dosen P3K teknis yang berstatus non-ASN dan tidak lulus subtes. Jadi bagi Bapak Ibu dosen bisa cek informasi ini. Dan kemudian ada informasi bahwasanya di sini lain ya Bapak Ibu, warnanya lain di sini. Optimalisasi hanya bisa dilakukan untuk nilai seleksi kompetensi teknis dengan nilai terendah, di mana nilai manajerial, sosial kultural, dan wawancara masih memenuhi NAB. Nah, kalau kita lihat di sini yang bisa memenuhi optimalisasi adalah yang di sini manajerial, sosial kultural, dan wawancaranya masih memenuhi NAB. Misalnya tidak memenuhi, maka tidak bisa dilakukan sebuah optimalisasi. Penjelasannya kita cek di kesempatan berikutnya. Argumen saya yang ketiga terkait dengan adanya reformulasi, kita bahas tuntas nantinya Bapak Ibu. Dan kemudian selanjutnya di sini ada verifikasi dan validasi optimalisasi. Nah, verifikasi dan validasi optimalisasi di sini pada SSCSN Admin 2022. Jadi nantinya bisa dilakukan pada akun admin di instansi. Nah, instansi ini Bapak Ibu bukan unit kerja Bapak Ibu. Biasanya instansi ini yang menangani kepegawaian di daerah-daerah. Biasanya BKD-nya Bapak Ibu. Nah, BKD ataupun karena yang memiliki akses biasanya BKD untuk memverval itu Bapak Ibu, Badan Kepegawaian Daerah di masing-masing daerah. Seperti itu. Kalau misalnya Bapak Ibu bekerja di Damkar, nah itu tidak bisa memverval. Yang bisa memverval adalah misalnya di Provinsi Jawa Timur. Jadi yang bisa ya Jawa Timur, bukan Damkar di Jatim ataupun Damkar di kabupaten kota, tapi BKD-nya yang dimaksud instansi di sini. Jadi misalnya ada yang bertanya, Mas, apakah instansi saya itu bisa mengusulkan? Biasanya tidak bisa. Yang bisa itu hanya di BKD di masing-masing daerah. Seperti itu Bapak Ibu. Instansi akan diberikan menu optimalisasi. Nah, pada menu tersebut, instansi akan melakukan verifikasi dan validasi akan data peserta P3K teknis dengan menentukan apakah peserta tersebut adalah. Nah, jadi admin instansi nantinya akan menentukan apakah yang bersangkutan itu peserta XTAK2, peserta non-ASN yang memiliki riwayat pekerjaan terakhir pada instansi tersebut, ataupun peserta umum. Jadi akan menentukan ketiga kategori ini Bapak Ibu, admin instansi tersebut. Dan nantinya dokumen pada saat pendaftaran juga akan ditampilkan sebagai pendukung penyesuaian data dalam menentukan status peserta tersebut. Nah, maksudnya dokumen pendukung ini Bapak Ibu kan sudah mengisi nih SSCSN, nantinya akan disandingkan. Kenapa? Apa tujuannya? Agar admin instansi itu mengetahui, oh bahwasanya yang bersangkutan ini pernah bekerja di instansi A dan sekarang mengelamar di instansi B. Dan saat ini beliau adalah ijazahnya ini. Jadi seperti itu Bapak Ibu, biar bisa disandingkan datanya dengan data saat Bapak Ibu melamar. Nah, seperti itu. Selanjutnya, data yang diakui instansi sebagai STAK2 dan non-ASN akan masuk sebagai data optimalisasi P3K teknis tahun 2022. Nah, kalau kita melihat dari sini saja Bapak Ibu, mohon maaf bukan mengecilkan hati Bapak Ibu yang dari umum. Di sini tidak bisa Bapak Ibu. Kalau kita melihat dari sini, jadi saya mohon maaf sekali. Saya bukan bermaksud untuk mengecilkan hati Bapak Ibu semua. Tapi yang perlu Bapak Ibu ketahui, kita harus semangat Bapak Ibu agar kita bisa mengikuti atau kita bisa mengikuti kembali di CASN di tahun 2023 ini. Jadi mohon maaf kalau saya baca dari sini pelamar umum tidak bisa melanjutkan. Jadi bagi yang bertanya kepada saya, Mas, bagaimana dengan pelamar umum? Apakah bisa mengikuti optimalisasi? Kalau kita melihat dari informasi ini tidak bisa Bapak Ibu. Jadi mohon maaf, tapi tenang, kita tetap terus berusaha. Dan Abah Channel akan selalu memberikan sebuah informasi kepada Bapak Ibu semua. Dan akan dilakukan pengolahan nilai optimalisasi P3K teknis tahun 2022. Dengan diakhiri dengan unggahan surat tanggung jawab mutlak dari PPK instansi berdasarkan optimalisasi yang telah disesuaikan. Jadi nantinya PPK, yaitu penjabat pembuat komitmen di sini, akan membuat sebuah SPTJM. Nah, SPTJM nih Bapak Ibu, di mana SPTJM tersebut berisi data rekapan dan juga rincian peserta yang akan mendapatkan reformulasi seperti itu. Dan perlu diketahui setelah dilakukan sebuah pengiriman data SPTJM, data Bapak Ibu misalnya ada yang ketinggalan, itu tidak bisa dilakukan sebuah revisi kembali seperti yang sudah saya sebutkan barusan di atas.
bahwasanya Panselnas tidak menerima sama sekali Bapak Ibu. Jadi perlu difahami, perlu ada kehati-hatian bagi instansi yang akan melakukan sebuah bagi instansi akan melakukan sebuah optimalisasi agar kenapa? Agar tidak ada yang dirugikan. Seperti itu Bapak Ibu. Dan selanjutnya di sini Bapak Ibu saya akan berikan sebuah sedikit gambaran kepada Bapak Ibu semua langkah yang akan dilakukan oleh admin instansi untuk melakukan atau mengkonfirmasi status Bapak Ibu semua, apakah THK2 atau tenaga non-ASN ataupun dari umum. Nah, langkah yang akan dilakukan sebuah instansi ataupun admin instansi seperti ini, coba kita cek. Di sini ada verbal optimalisasi, dan saya mendapatkan informasi sampai saat ini masih belum tampil, katanya Bapak Ibu di akunnya admin instansi sampai detik ini. Bapak Ibu tidak tahu besok Bapak Ibu atau tanggal 15 nantinya. Ini akan ditampilkan di mana ada ekspor data optimalisasi. Nah, di sini akan muncul data peserta Bapak Ibu, data peserta yang akan dioptimalisasikan siapa saja seperti yang telah disampaikan, yaitu THK2. Maksudnya peserta yang tidak lolos PG, kemudian peserta mengundurkan diri, kemudian peserta meninggal dunia, dan peserta yang dianggap mengundurkan diri. Di sini Bapak Ibu nantinya, nah di dashboard di sini kan ada unit kerja, status, dan aksi. Dan pada menu aksi inilah akan muncul data ubah. Nah, di sini admin instansi akan ditampilkan pada sub menunya seperti ini. Di sini ada nama, NIK, jabatan, unit kerja, status, dan di sini untuk THK2. Nah, untuk THK2 di sini ada konfirmasi untuk pencarian dengan nomor registrasinya di sini, nomor registrasi. Jadi ketika klik nama Bapak Ibu nanti akan tampil nama sekian-sekian, dan di sini ada statusnya tinggal memilih. Nah, dengan tombol yang di sini THK2 umum atau non ASN. Dan sebagai dasar data pendamping di sini ditampilkan bahwasanya dokumen file. Nah, di sini ada surat pernyataan, kemudian surat lamaran, file scan surat pengalaman kerja, kartu tanda penduduk, ijazah, dan sebagainya. Nanti akan ditampilkan file PDF yang bisa dilihat oleh admin instansi sebagai dasar. Seperti yang sudah saya sebutkan kepada Bapak Ibu semua bahwasanya nanti di sini Bapak Ibu admin instansi akan melihat apakah Bapak Ibu itu dari tenaga non ASN atau apakah Bapak Ibu itu dari mana. Kan kelihatan dari sini, oh ternyata ini pernah surat pengalaman kerjanya melamar di lembaga swasta dan saat ini melamar di pemerintah daerah. Nah, itu berarti kan termasuk umum. Misalnya THK2, maka dicek saja nomor registrasinya di sini. Nanti akan ketahuan apakah yang bersangkutan memang peserta THK2 atau tidak. Seperti itu. Karena ini sudah masuk pada database BKN semua, maupun non-ASN itu sudah masuk di database BKN Bapak Ibu. Nah, selanjutnya Bapak Ibu di sini ada informasi tentang penyesuaian jadwal penyelesaian NI P3K Tenaga Teknis tahun 2022. Nah, ini coba kita cek Bapak Ibu. Yang pertama adalah verifikasi dan validasi data peserta seleksi P3K Teknis tahun 2022 untuk THK2 dan non-ASN. Nah, ini sudah jelas sekali untuk THK2 dan non-ASN Bapak Ibu. Dan yang disampaikan oleh Bapak Kemenpan RB juga di postingannya, di penyampaian dari salah satu argumen menyampaikan bahwa menyebutkan yang kita utamakan dahulu adalah untuk menyelesaikan THK2 dan non-ASN. Kalau misalnya Bapak Ibu belum melihat informasi tersebut, Bapak Kemenpan RB maupun akun dari BKN itu mengomentari salah satu postingan, salah satu pertanyaan dari akun Instagram. Saya sudah menjelaskan secara detail, saya cantumkan linknya di bawah juga ya Bapak Ibu, nanti tinggal dicek saja. Nah, di situ menyebutkan memang untuk reformulasi dan optimalisasi ini untuk tenaga non-ASN maupun THK2 yang diutamakan terlebih dahulu Bapak Ibu. Di sini tanggalnya 11 sampai dengan 15 Agustus tahun 2023. Pengolahan dan penyerahan hasil optimalisasi P3K Teknis sesuai dengan Kemenpan nomor 571 tahun 2023. Di sini tanggal 16 sampai dengan 23 Agustus. Ingat, ini dilakukan oleh admin instansi ya Bapak Ibu, admin instansi, bukan di akun peserta. Selanjutnya, pengumuman hasil optimalisasi P3K Teknis prasanggah sesuai dengan Kemenpan nomor 571 tahun 2023, yaitu tanggal 24 Agustus tahun 2023. Jadi inilah pengumuman prasanggah. Nah, ini prasanggah. Jadi masih ada kesempatan bagi Bapak Ibu semua untuk melakukan sanggah seperti yang telah dilakukan sebelumnya.
Bapak Ibu mungkin ingat nih bahwasanya Abah Channel pernah menginformasikan tentang bagaimana langkah untuk menyanggah, dan di kesempatan ini saya akan juga jelaskan untuk menyanggah bagi Bapak Ibu yang melamar untuk optimalisasi. Nah, mungkin Bapak Ibu ingat semua, bagi yang baru menemukan channel ini, mungkin Bapak Ibu tidak mengetahui bahwasanya Abah Channel ini sudah bersama Bapak Ibu semua mulai dari awal adanya P3K teknis ataupun honorer-honorer lainnya. Oleh sebab itu, bagi yang baru menemukan channel ini, subscribe saja channel ini, aktifkan notifikasi di channel ini, karena informasi update itu selalu saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua. Selanjutnya di sini ada masa sanggah hasil reformulasi P3K teknis oleh peserta seleksi melalui SSJSN tanggal 25 sampai dengan 27 Agustus tahun 2023. Nah, inilah Bapak Ibu kesempatan terakhir kita lagi untuk menyanggah, di mana seandainya kita dinyatakan tidak lulus atau tidak memenuhi syarat untuk dilakukan sebuah optimalisasi, kita masih melakukan sanggah di sini meskipun hasilnya nanti sia-sia, tapi tidak ada salahnya kita terus berjuang. Seperti itu Bapak Ibu. Dan masa jawab sanggah optimalisasi P3K teknis tanggal 25 sampai dengan 29 Agustus tahun 2023 ini dilakukan oleh admin instansi yang akan menjawab sanggahnya. Dan pengumuman hasil sanggah, maksudnya pengumuman hasil optimalisasi pengisian P3K teknis sanggah, pasca sanggah di sini adalah 30 Agustus. Jadi akhir bulan ini akan ada penentuan untuk apakah Bapak Ibu ini sebagai peserta reformulasi atau optimalisasi atau seperti apa. Nah, disinilah penentuannya, yaitu 30 Agustus penentuan paling akhir Bapak Ibu. Selanjutnya di sini pengisian daftar riwayat hidup bagi yang dinyatakan lolos atau DRH dan pemberkasan usul penetapan NIP3K yaitu 30 Agustus tahun 2023 sampai dengan 14 September tahun 2023. Dan penetapan NIP3K, nah ini resmi, ini sudah Bapak Ibu pasti jadi P3K jika sudah ada penerbitan NIP3K yaitu 31 Agustus sampai dengan 21 September tahun 2023. Selanjutnya di sini saya telah memiliki sebuah format SPTJM untuk P3K ini bagi instansi ya Bapak Ibu. Coba kita perbesar. Di sini ada kop instansi. Nah, ada kop instansi. Di sini ada informasi surat pernyataan tanggung jawab mutlak dengan nomor bla 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 bla, seperti itu. Yang bertanda tangan di bawah ini nama, jabatan, instansi. Nah, nama di sini dan jabatan adalah PPK, pejabat pembuat komitmen, instansinya mana. Dengan ini menyatakan bahwa data peserta seleksi P3K teknis yang disampaikan dan terlampir berikut ini adalah benar merupakan data peserta seleksi P3K teknis yang telah diverifikasi dan divalidasi untuk data THK2 dan non-ASN. Dan telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 571 Tahun 2023 tentang optimalisasi pengisian kebutuhan jabatan fungsional teknis pada pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tahun anggaran 2022 dengan rincian sebagai berikut. Yaitu THK2 berapa orang. Nah, ini rekapan total akhirnya ya Bapak Ibu, dan non-ASN berapa orang. Dan jumlah total keseluruhannya berapa orang. Kemudian bertanggung jawab secara administrasi dan hukum terhadap pengisian data di dalam sistem seleksi calon aparatur sipil negara dan yang telah disediakan. Jadi nantinya PPK di sini bertanggung jawab penuh Bapak Ibu, baik administrasi maupun hukum nantinya jika terdapat kecurangan ataupun terdapat kekeliruan. Kalau kekeliruan mungkin bisa diantisipasi Bapak Ibu, tapi kalau misalnya berindikasi kecurangan mungkin akan dilakukan tindak pidana hukum seperti itu. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat penyalahgunaan terhadap penggunaan data tersebut dan atau pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia diproses secara hukum dan atau dituntut di muka pengadilan serta bersedia menerima segala konsekuensi tindakan yang diambil oleh pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan penuh rasa tanggung jawab. Ditetapkan di tanggal berapa, materainya 10.000. Jadi seperti itulah Bapak Ibu. Jadi tugas dari PPK nantinya sangat berat sekali karena harus bertanggung jawab secara penuh terhadap data ataupun keabsahan data dari SPTJM ini. Dan di bawah ini
merupakan salah satu format untuk lampiran pernyataan surat pertanggungjawaban mutlak Bapak Ibu. Dan di sini ada tenaga honorer dan juga ada non-ASN dengan format nomor NIK, nomor peserta seleksi, nomor peserta THK 2, kemudian nama lengkap tanpa gelar, lokasi, formasi dan jabatan di sini. Dan untuk yang non-ASN di sini ada nomor NIK, nomor peserta seleksi, nama lengkap, gelar, formasi dan jabatan Bapak Ibu. Ditetapkan di tanggal dan bermaterai juga. Selanjutnya di sini Bapak Ibu, terima kasih. Nah, jadi seperti itulah informasi secara lengkapnya yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua. Kenapa saya buat bagian-bagian? Karena biar Bapak Ibu lebih memahami, lebih mudah dan tidak bosan dengan apa yang telah saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua. Dan mungkin dari informasi yang terpotong tersebut, mungkin Bapak Ibu kan tidak memiliki pandangan nih. Nah, di kesempatan ini saya sudah memberikan secara full kepada Bapak Ibu semua. Mungkin Bapak Ibu ada salah satu tanggapan, silakan tanggapi di kolom komentar di bawah ini. Dan mohon maaf, karena saat ini Bapak Ibu banyak yang merekomendasi di YouTube itu untuk channel saya, sehingga saya mungkin tidak bisa membalas satu persatu pertanyaan dari Bapak Ibu semua. Dan saya akan memfokuskan bagi Bapak Ibu yang bergabung di komunitas saya. Bapak Ibu bisa gabung saja, bisa join di komunitas saya. Diklik saja Bapak Ibu. Dan memang ada langganan bulanan. Nah, jadi saya mohon maaf, mungkin yang dimasuk di grup itu yang saya akan utamakan Bapak Ibu untuk dijawab. Karena mohon maaf, banyak sekali pertanyaan di komentar, tapi bisa disampaikan, bisa diskusi saja dengan rekan-rekan yang lain sesama subscriber dari Aba Channel ini. Nah, mungkin sekian Bapak Ibu, mohon maaf mungkin ada kata-kata yang salah, penyampaian yang salah. Dan semoga informasi ini bisa memberikan manfaat bagi Bapak Ibu semua. Dan saya doakan bagi Bapak Ibu yang akan atau yang saat ini sebagai P3K teknis tahun 2022 yang tidak lolos, semoga kita lolos di tahun 2023 ini. Jangan berkecil hati, tetap semangat Bapak Ibu, tetap optimis. Kita lakukan hal terbaik untuk negara ini. Kita tunjukkan bahwasanya kita honorer perlu diperjuangkan. Seperti itu Bapak Ibu. Saya hanya bisa mendorong Bapak Ibu, memberikan motivasi kepada Bapak Ibu semua, tidak bisa berbuat banyak. Dan saya hanya bisa memberikan sebuah informasi terlengkap dan terupdate kepada Bapak Ibu semua. Bagi Bapak Ibu yang belum subscribe, silakan subscribe channel ini, aktifkan notifikasi di channel ini agar mendapatkan notifikasi ketika Aba Channel mengupdate sebuah informasi Bapak Ibu. Dan bantu share ke rekan-rekan Bapak Ibu yang belum mengetahui tentang Aba Channel ini. Mungkin sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.